Tari Tumatenden adalah tarian khas daerah Minahasa Utara yang diangkat dari cerita rakyat yang menceritakan kisah cinta seorang petani dan bidadari. Sang petani yang mendengar suara bidadari yang sedang turun mandi di bumi, mengambil dan menyimpan sayap bidadari tersebut, yang pada akhirnya bidadari itu menjadi istrinya. Tari Tumatenden kemudian diciptakan sebagai bentuk penghormatan terhadap kisah cinta yang mengharukan ini. Gerakan-gerakan dalam tarian ini menggambarkan berbagai adegan dalam cerita, seperti bidadari yang sedang mandi dalam gerakan lembut dan anggun. Mama Nua yang mengambil sayap bidadari dalam gerakan yang penuh semangat dan sedikit nakal. Keduanya hidup bahagia dalam gerakan yang ceria dan penuh sukacita, dan sang bidadari dalam gerakan yang melambangkan kesedihan dan kerinduan. Kisah Mama Nua dan Lumalundung terjadi lewat cerita legenda tersebut, bahwa Mama Nua adalah seorang pribumi yang kerjanya menggarap perkebunan yang ada di sekitar mata air Tumatenden. Konon kabarnya ketika Mama Nua sedang beristirahat, setiap kali dia beristirahat dari pekerjaannya, terbayang-bayang ada gumpalan putih turun dari langit. Awalnya dia percaya sebagai awan, namun ada rasa penasaran ketika setiap hari dia menyaksikan fenomena alam tersebut. Kemudian dia coba untuk mengikuti arah jatuhnya gumpalan-gumpalan awan putih. Sehingga dia mendapati satu ketika bahwa gumpalan awan putih yang turun dari langit kemudian menjelma menjadi sosok manusia yang disebut perempuan. Mereka turun di suatu tempat, suatu lokasi yang di sana ada 9 mata air. Berarti 9 perempuan, 9 putri dari kayangan turun di situ, dan ketika dia mengamati, ternyata putri-putri kayangan tersebut sedang mandi. Dan pada satu kesempatan dia dapat mencuri satu sayap dari putri ini. Kemudian dia sembunyikan. Dan pada saat para putri ini selesai mandi, mereka akan kembali ke kayangan. Satu di antara mereka tidak bisa terbang, tidak bisa kembali. Dan dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Dia ditinggalkan di situ dan dalam keadaan sedih karena dia tidak bisa kembali. Dia menangis. Mama Nua kemudian mendekati dia dan memberikan sayapnya. Sepertinya memberikan sayapnya, tapi dalam hati Mama Nua, dia tidak akan membiarkan dia pergi. Mama Nua justru meminta sang putri untuk menetap di bumi, untuk menemani dia. Mama Nua memberikan dia nama Lumalundung. Tapi awalnya diberi nama Lelemdem. Lelemdem itu dalam bahasa Tonsea artinya awan putih atau kabut-kabut yang berwarna putih dari langit. Seiring waktu, Lelemdem menjadi Lumalundung. Jadilah mereka sebagai Mama Nua dan Lumalundung.
Salah satu wujud kecintaan terhadap tanggal kelahiran saya adalah dengan mengangkat judul skripsi tentang kebudayaan, khususnya tarian khas Minahasa, yaitu Tari Tumatenden. Tarian yang sering saya lihat semasa kecil membuat saya tertarik ingin menganalisis histori dan kultural yang ada pada tari Tumatenden tersebut, sekaligus juga untuk melestarikan kebudayaan daerah tercinta. Via. Iya, Tante Aduh, Jane. Via, lama sekali nak baku dapa. Di mana dong kok Via? Ada kuliah di Jawa. Oh, ada program beasiswa. di Jawa, pantasnya ada dapat Lia. Aduh, senang sekali ku mau baku dapat di Via mah juga baca cerita di dalam, nih. Baca cerita di dalam. Aduh, sini Jo nih, jangan terkira nih. Mari, duduk dang, nih. Iya. Aduh, senang sekali Via boleh datang. Iya, Tante. Ada dalam rangka apa dan kung boleh dah bahu kamari pa kita? Begini kok Tante Jane, kan Via ada sementara susun skripsi tentang tarian Tumatenden. Ya. Nah, kebetulan Via dapat info Tante Jane, karena Via tahu kan Tante Jane salah satu budayawan yang ada di Minahasa yang tentunya tahu tentang tarian Tumatenden ini. Oh, tari Tumatenden itu dia diangkat dari cerita legenda Mama Nua dan Lumalundung, ya, yang terjadi di salah satu tempat di sekarang dikenal sebagai Pancuran 9 di Air Madidi. Tarian ini sendiri diangkat pertama kali pada tahun 1950-an. Dan ini tari Tumatenden ini pertama kali ditarikan bukan pertama kali, sudah sempat ditarikan di Istana Negara saat pemerintahan atau Presiden Soekarno pada tahun itu 59 di acara 17 Agustus. Ditarikan oleh ya para pendahulu, orang tua. Jadi dia berkisah tentang legenda Tumatenden dan tariannya ini diangkat seperti itu sehingga mulai saat itu tarian itu dimulai dikenal di daerah-daerah khususnya di Minahasa Utara untuk orang Tonsea karena legenda cerita Tumatenden itu dikenal di Tonsea. Ada beberapa daerah juga ada cerita tentang yang mirip seperti itu. Ada Jakatarup, ada apa itu, tapi kalau yang ini khas karena ada bukti sejarahnya. Oh, ya. Oke. Ya mari minum dulu torang nih. Iya. Ini maaf cuma ini nih. Tidak apa-apa Tante Jane. Oke. Nah. Ayo minum dulu. Ya. Nah, Tante Jane, sekarang masalah gerakan-gerakan. DP gerakan-gerakan itu dari dulu memang begitu atau mungkin ada perubahan mengikuti zaman Oh, sekarang? Tante Jane? kalau masalah gerakan atau DP koreografi tarian itu namanya kalau tarian itu diciptakan, ini kan tarian diciptakan dari legenda itu. Jadi itu kebebasan berekspresi. Bagaimana seseorang menciptakan tarian itu jadi tergantung. Cuma tadi kan kita sudah bilang tentang prinsip. Prinsip tadi DP jumlah harus begini, DP warna harus begini. Kalau DP gerakan-gerakan itu tergantung dari DP pencipta karena memang kreasi-kreasi dari pencipta tarian itu dia banyak versi. Ada versi
misalnya kayak begini dia mesti kasih tahu bahwa menceritakan bahwa sementara mandi misalnya begitu ada yang mau pakai bedak, ada yang mau rambut ya itu tinggal versi dari pencipta tari itu. Yang penting dia tidak bisa keluar dari prinsip-prinsip yang tadi. Seperti jumlah orang, baru DP warna. Nah itu. Oke. Kalau untuk DP gerakan-gerakan itu, apa DP makna-makna dari setiap gerakan-gerakan itu dan Tante Jane? Nah itu gerakan yang tadi yang kita bilang bahwa dia menggambarkan apa yang terjadi. Kan menceritakan cerita itu bahwa mereka itu sementara mandi-mandi terus datang si Mama Nua datang dia bahoba gitu jadi ada gerakan begitu baru kemudian ada mau kasih selendang itu tandanya itu selendang kok itu sebetulnya sayap kan dan itu memberikan selendang itu berarti itu ada makna menghargai perempuan begitu seperti itu jadi tidak nyandak sama dangdeng misalnya kalau orang lihat-lihat nih oh cuman asal tabrak begitu laki-laki mau suka apa perempuan ya langsung ya enggak kali itu dia jadi ada makna bahwa itu perempuan sangat dihargai. Oh iya iya. Kalau DP musik biasanya dia juga pakai musik apa dong Tante Jane? Nah kalau musik untuk tarian Tumatenen itu sendiri awal mulanya diciptakan tarian itu dia menggunakan musik live atau orang menyanyi. Jadi menyanyi yang menceritakan tentang kisah itu dibawa dalam lagu ada syair-syairnya syair dalam bahasa Tonsea juga dia mencerita di antara itu cerita sampai selesai tapi seiring waktu ada perkembangan kalau sekarang ini biasanya orang menari tari Tumatenen itu pakai musik yang baik dia live atau sudah direkam musik yang memang dibikin sekarang pakai kolintang atau pakai alat musik lainnya tapi dia mengantar cerita itu dari awal sampai selesai sesuai dengan gerakan-gerakan yang ada. Nah Tante Jane, waktu Tante Jane jaga belajar menari atau jaga kasih ajar tarian-tarian Tumatenen ini, apakah ada kesulitan-kesulitan? Oh kalau mau bilang kesulitan dalam segala hal tentu saja kalau orang baru memulai sesuatu pasti ada kesulitan tapi dalam hal belajar menari atau mau kasih ajar tarian Tumatenen ini dia kesulitan kalau misalnya itu penari belum paham apa dia cerita. Jadi kalau orang mau kasih belajar atau mau belajar tarian itu orang mesti cari tahu dulu apa dia makna cerita. Karena kan ini menggambarkan satu legenda jadi orang kalau orang so paham atau anak-anak yang mau belajar so paham dia cerita orang so tahu. Pasti tidak akan kesulitan lagi bahwa oh iya kita menggambarkan ini. Jadi kesulitan-kesulitan itu relatif ada tapi kalau dipahami jalan cerita so enggak begitu. Karena kan kalau cuma soal gaya kan semua diajar tapi makna dari cerita itu supaya dia boleh menyatu ke jiwa dia boleh ekspresikan itu lewat DP gerakan. Oh iya iya. Tante Jane, kira-kira Tante Jane boleh mesti belajar via tarian Tumatenen? Oh boleh. Badan-badan begini paling pas untuk tari Tumatenen. Boleh kebetulan hari ini ada mau latihan anak-anak, mar belum datang kok dorang ini. Turang mau latihan di sini juga, Kang. Iya, boleh Tante. Cuma kok DP gerakan-gerakan, oke. Ya dan sini Jo. Maju, latihan sini Jo ya, maju. Baik, oke. Sini Jo. Oh, gimana? Sini Van. Supaya ada pasangan. Ini mau jadi Mama Nua sini. Oke. Jadi, menghadap sana, Jo. Gerakan tangan yang lembut, melayang seperti sayap burung, menggambarkan keanggunan seorang bidadari yang sedang menari di antara awan. Langkah kaki yang ringan dan penuh ritme, seakan melayang di atas air, menggambarkan kebebasan dan keindahan seorang makhluk surgawi. Tubuh membungkuk, tangan menggenggam cangkul, menggambarkan kerja keras seorang petani. Langkah kaki yang mantap dan tegas menunjukkan semangat juang yang tinggi. Setiap gerakan adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Minahasa yang bergantung pada alam.
Sebagai tarian daerah kreatif, tari Tumatenen itu sangat bermanfaat dalam rangka memberikan pengetahuan bagi generasi muda, termasuk makna dari tarian itu sendiri. Maka perlu adanya upaya untuk melestarikan tarian ini, baik dari para pegiat budaya, para penikmat budaya, maupun dari unsur pemerintah. Tentu saja perlu kerjasama untuk melestarikan tari Tumatenden ini, karena dapat dibilang bahwa tari Tumatenden adalah tarian atau sejarah satu-satunya yang ada di dunia. Nah, Via, gimana tadi? Boleh dapat hafal toh? Piale so paham makna dari setiap gerakan-gerakan dari tarian Tumatenden. Nah itu gampang sekali, yang penting kok paham DP cerita, baru cepat belajar DP gerakan, gampang sekali. Iya Tante Jane, yang jaga belajar tarian Tumatenden ini khusus anak-anak atau remaja-remaja atau mungkin kalangan dewasa? Nah, sebetulnya kalau namanya tarian itu kan tidak terbatas untuk kalangan anak-anak, kok dia mau lebih khusus kalau untuk Tumatenen ini ya anak-anak boleh sebanyak. Anak-anak sekarang jaba latihan, ada yang remaja, ada yang so dewasa. Yang penting kumang nyandak kumang tuh so tua-tua sekali kok menari Tumatenen. Aduh orang semua tertawa Kang. Jadi karena ini khusus memang karena ya namanya Putri Kayangan, palingnya dan dia kan masih lebih begitu. Nah, kalau buat Tante Jane, bagaimana Tante Jane cara supaya ini anak-anak remaja boleh mau belajar ulang ini tarian Tumatenden ini? Soalnya kan sekarang apalagi budaya asing sudah juga masuk di Indonesia tuh, anak-anak kecil sudah juga bauni-bauni film luar, bahkan dia ikut orang petarian. Nah itu Kak Via, ini kok tantangan buat orang semua. Tantangan buat orang-orang tua di zaman atau di era globalisasi ini, di mana masuk kan melalui apa ini media-media sosial dan lain-lain ini. Anak-anak kan bilang tadi cepat sekali boleh mengakses berita, cerita atau apa tentang yang dari luar yang kadang-kadang tidak berkenan dengan orang budaya. Nah tantangan buat orang, bagaimana orang tua untuk membatasi anak-anak dengan cara tentu saja memberikan mereka ruang kegiatan seperti belajar tarian dan kemudian pengawasan orang tua untuk unidang. Kan banyak kan TV, masih ada kan TV yang ada di Indonesia ini yang masih dia sifatnya masih mendidik, masih memberikan pembelajaran tentang budaya gitu, TVRI misalnya. Jadi itu masih ke arah situ dalam pelestarian budaya, memberikan pengetahuan buat anak-anak tentang bagaimana berbudaya, bagaimana apa yang patut ditonton untuk memberikan pengetahuan. Gitu juga tantangan buat orang, misalnya orang yang peduli dengan budaya, misalnya kayak Via kalau mau jadi pelatih tari atau mau berkecimpung di dunia budaya, itu harus dipertahankan dan harus bergerak. Tentu dengan pengorbanan, maksudnya kalau itu so tertanam atau orang pediri apapun itu yang orang mau laksanakan, apakah itu pengorbanan atau apa, tapi orang harus fokus bahwa pelestarian budaya adalah penting karena budaya adalah orang kehidupan dan budaya adalah identitas bangsa, toh? Nah begitu Via, mana maju minum dulu, kasih habis dulu minum nih. Mau cerita dang so lupa minum ya. Tante Jane, terima kasih banyak dan nih karena Via sudah dapat informasi-informasi masalah tarian Tumatenden. Di sini Via sama permisi. Tapi sama-sama. Sebelum itu Tante Jane boleh Via meminta dokumentasi, terang mau bawa foto sama-sama. Oh mau bawa foto? Iya boleh. Ya dang. Ya, itu berapa? Ini for dokumentasi dan Tante Jane. Oke dan. Iya, Tante Jane makasih banyak nih Tante Jane, Via sama permisi. Iya, sukses nak nih. Amin. Iya, oke, iyo. Ya bye-bye dang nih. Iya Tante Jane. Iya, oke. Permisi. Iya.
bahasa jiwa yang tak terucap, sebuah jendela menuju keindahan budaya yang kaya. Di balik setiap gerakan tersimpan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesatuan, dan penghormatan terhadap alam. Dengan menari, kita tidak hanya menghibur diri, tetapi juga menghormati warisan leluhur. Tarian adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Melalui tarian, kita dapat merasakan semangat para leluhur dalam membagi nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya kita. Jangan biarkan tarian kita pudar termakan zaman, tetapi lestarikanlah sebagai identitas bangsa. Jadikan tarian sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Analisis historis dan kebudayaan terhadap tari Tumatenden menunjukkan bahwa tarian ini bukan sekedar rangkaian gerakan, melainkan cerminan dari dinamika sejarah dan nilai-nilai luhur masyarakat Minahasa. Sejak asal-usulnya yang terkait dengan mitos penciptaan dan kisah cinta Mama Nua dan Bidadari, tari Tumatenden telah mengalami transformasi seiring perkembangan zaman. Meski demikian, esensi dari tarian ini yaitu sebagai media ekspresi, sarana pelestarian budaya, dan simbol identitas masyarakat Minahasa tetap terjaga hingga kini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari Tumatenden memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya khazanah budaya Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.